diseret-seret, hancurin, sampai dibuang ke sungai. Oke, barbar sekali nih. Timbul debat kusir, pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai secara yang terakhir. Siapa yang ngomong? RT. Dekatin mukanya saya, anjing gitu loh. Dengan bangga dia mengatakan, di sini tidak ada agama lain di luar agama kami. Jangan mengotori kampung saya. Teriakannya, woi anjing keluar. Habis itu dong lempar batu. Ini sudah penistaan agama. Simbol agama dibalik, hancurkan itu, dipukulkan kemana-mana. Malah seorang kapolsek dengan lantang berbicara depan banyak orang. Saya tidak mau ketemu bapak lagi lah. Capek ngomong sama Anda. Itu tadi adalah video saat kegiatan ibadah di sebuah villa ya di Sukabumi, dibubarkan warga dan bangunan dirusak. Bukan hanya itu saja, tapi juga motor dirusak, diceburin ke sekali, mobil digedor-gedor dan lain sebagainya ya. Bukan hanya saya digedor, tapi dipukul, dihancurin. Dan ini adalah satu korbannya juga ya. Betul. Ada yang berada dalam mobil. ADG, anak di bawah umur ya, masih di bawah umur yang berada dalam mobil tersebut. Viral kegiatan ibadah dibubarkan warga di Sukabumi, bangunan dirusak. Oke, ini ada juga kita lihat videonya juga selain yang video yang tadi. Saat motor yang tidak bersalah juga jadi korban di situ ya. Ya, diseret-seret ya, dihancurin ya. Hancurin. Sampai akhirnya dibuang ke sungai. Kacau ini orang-orang. Bahkan gitarnya Pak Wedi juga hancur. Gitar juga nggak salah apa-apa. Ya, bahkan bukan hanya gitar dan motor, mereka juga yang beribadah di situ kan nggak salah apa-apa ya. Betul. Oke, barbar sekali nih ya. Jadi ini gimana? Bapak tuh adalah dengan Pak Wedi, berarti penanggung jawab villa tersebut. Penanggung jawab villa tersebut. Ya, ini ada ADG dan juga Mbak A ya. Ini adalah korban yang di dalam mobil. Nanti kita akan lihat videonya bagaimana mereka diintimidasi dalam mobil itu, mobilnya dipukul-pukul. Dan ada Mas Stein juga dan Bang Saiful ya, dari kuasa hukum mereka ya. Betul. Oke. Dan gimana tuh ceritanya pada saat itu ada kegiatan apa, retret ya? Jadi anak-anak di bawah umur ini ada SD, SMP, SMA, ya kan, lagi ikut retret lah, mengisi liburan sekolah. Ya kegiatan sudah dirancang dengan rundown, ya biasalah itu standar lah itu, itu ya mungkin karena kami ini. Jadi paginya itu pagi ya, setelah mereka melakukan sesi 1 dan retret, saya didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Kompim Cam. Ya. Forum Komunikasi Pimpinan Cabang Kecamatan. Oke. Nah, jadi mereka minta saya tidak melakukan kegiatan ibadah keagamaan. Oke. Ya kan? Nah, pokoknya tidak boleh gitu masa mereka kan ada kepala desa, kapolsek dan lain sebagainya. Nah, ada MUI, ada ustadznya juga, maaf ya. Maksudnya mereka berkata seperti itu. Tidak ingin ada kegiatan keagamaan gitu. Saya bilang gini. Saya cuma bilang gini. Saya cuma melakukan hak saya sebagai warga negara. Gitu. Saya bicara dengan kapolsek, dengan orang pihak kecamatan. Kapolsek pun ada di situ? Ada. Kapolsek ikut membubarkan itu? Waktu ini pertama kali. Jadi dia datang sebelum kejadian, sebelum sholat dia datang ngapain? Mencoba menghentikan, bukannya melindungi. Bukan, menghimbau menghentikan. Oke, supaya jangan terjadi kerusuhan lah, atau apa kira-kira gitu lah. Tapi saya berkeras. Ya, karena saya anggap saya tidak melakukan kesalahan apapun ya, secara undang-undang ataupun secara apapun lah, peraturan tidak ada yang dilanggar. Saya tetap bilang, saya tetap melakukan ini. Tapi si Kapolsek bilang gini, saya paham maksud Bapak, tapi mereka tidak paham. Mereka tidak paham, maksudnya gitu kan. Maksudnya ya, menurut saya. Saya bilang gini, itu tugas bapak-bapak sekalian. Iya, tugas bapak polisi untuk mengamankan dan memberikan pemahaman. Betul sekali. Karena Kapolsek itu harus fair, harus adil.
tidak boleh memihak suku, agama, ras atau kelompok masyarakat manapun, bener nggak? Betul. Nah, saya minta Pak Kapolsek dan jajaran forum Komintam itu untuk memberi pemahaman kepada para masyarakat. Nah, akhirnya timbul debat kusir, pokoknya tidak boleh ada kegiatan keagamaan. Kata sih? Ya, dari kepala desa, RT, dan beberapa lah. Tapi yang paling kenceng ngomong memang aparat pemerintahan nih. Siapa? Kepala desa dan RT. Kepala desa dan RT. Iya. Sampai suara kata-kata yang mungkin saya akan bela agama saya sampai tetes darah yang terakhir, tapi itu nggak ada di rekaman. Siapa yang ngomong? RT. RT. Oh, RT tuh ganti aja tuh. Ya. Betul. Karena saya cerita juga nih, ini saya cerita nih, Pak. Ya. Waktu saya kampanye dulu, kampanye pemilu saya. Saya pernah dulu sampai kursi dibolak-balikin, kertas saya dirobek-robek sama ketua RT di situ di wilayah tersebut. Cuman gara-gara RT itu beda partai dengan saya. Beda partai, padahal beda warga, pilihan ya. saya udah dapat izin dan warga udah pengen ketemu saya. Itu pertama. Satu lagi, baru-baru ini ya ada sebuah seorang RT di wilayah Petukangan, Pesanggerahan, yang warga di situ daerahnya udah bau sekali. Kita mau buat MCK, Pak. Karena bukan MCK, mau buat septic tank. Mau buat septic tank. Karena mereka tuh banyak warga yang nggak punya septic tank. Dia langsung ke got gitu kan. Saya mau buatin. Warga udah setuju, tapi saya tidak diizinkan oleh RT tersebut, menolak cuma gara-gara Pak RT itu memihak partai tertentu. Orang-orang kayak seperti ini, aparat seperti ini, aparat desa atau aparat RT RW nggak layak jadi RT menurut saya. Kita udah begini udah nggak pemilu, nggak ada urusan sama partai. Pertanyaannya partai yang diusung sama RT tersebut melakukan nggak sama warga tersebut, kepentingan warga udah daerahnya udah bau banget, cuma gara-gara saya dari PAN dia nggak ngasih saya izin. Terus partainya caleg ini nggak ngapa-ngapain dia kan? Itu saya pikir. Kadang-kadang orang-orang banyak berpikiran bodoh, berpikiran sempit, ya kan? Oke lanjut Pak, maaf saya emosi. Saya ikut saya. Karena RT RW seperti ini harus disikat habis nih, nggak boleh di RT. Harus ditertibkan. Ya buat yang ngerasa nanti kita sikat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi akhirnya karena saya tetap, saya bilang gini, oke. Tapi ini anak-anak lagi liburan, saya bilang. Kalau memang tidak boleh kegiatan keagamaan, nggak apa-apa. Saya suruh mereka main game aja. Ya kan game itu bagian daripada retret gitu. Akhirnya mereka tetap nggak sepakat karena mau sholat Jumat, mereka bilang, kami mau sholat Jumat dulu deh. Capek ngomong sama Anda katanya gitu loh, ya kan? Malah seorang Kapolsek dengan lantang berbicara depan banyak orang. Bilang apa Kapolseknya? Saya tidak mau ketemu Bapak lagi lah. Gitu. Di kantor dia ataupun dimanapun, kira-kira gitu bahasanya. Di kantor saya nggak ketemu Bapak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, silakan Bapak silakan sholat Jumat, semoga dapat hidayah, saya bilang. Ya kan, ini kan kita bicara dengan anak-anak. Jadi saya perintahkan anak-anak untuk terus melakukan kegiatan, main game aja, menghindari. Saya berusaha meredam gitu, meredam untuk supaya jangan ada berkegiatan yang memancing gitu kan. Nah, saya minta orang pekerja saya di sana, tolong kamu videoin kegiatan anak lagi main game, kirim ke ketua RT. Di video dikirim ke ketua RT. Oke, berjalan. Ya selesai saya olahraga, saya masih pakai celana pendek. Habis ngobrol sebentar, saya pergi makan, saya mau mandi, gitu loh. Itu kira-kira setelah sholat Jumat ya. Saya setelah sholat saya kan bangun siang, capek kan, kurang tidur, jadi saya lagi mau sikat gigi. Toto anak saya memanggil saya. Ada orang naik-naik pagar katanya gitu loh. Orang naik-naik pagar, oke, terus? Ya udah. Jadi saya melihatlah ada apa. Dalam waktu sebentar saya keluar sebentar, ternyata bukan naik pagar udah dirobohin gitu. Sesuai dengan yang di video yang beredar gitu. Betul. Nah, di situ saya mesti menghadapi masa yang penuh amarah gitu ya kan. Luar biasa amarahnya gitu mereka. Malah saya rasanya, aduh saya jadi kecil hati saya ngadep mereka gitu loh. Dan maaf ya, ini kita juga nggak tahu nih masyarakat yang penuh amarah itu bisa jadi juga diprovokasi oleh provokator ya. Bisa jadi ceritanya beda. Bisa jadi yang diceritakan masyarakat itu beda cerita ya kan. Jadi terus saya dihampiri, saya dibilang kamu jagoan sini ya. Wah, macam-macam loh. Sampai ada yang memprovokasinya dengan maaf nih. Dia dekatin mukanya ke saya, dia kata-katanya anjing gitu loh. Wah, bayangkan. Setelah itu dengan bangga dia mengatakan, itu ada di viral video. Dia dengan bangga mengatakan, di sini kamu mengotori kampung saya, kalau nggak salah ya bahasanya. Di sini tidak ada agama lain di luar agama kami. Jangan kotori kampung saya. Jangan mengotori kampung saya di sini. Kita lihat dulu videonya. Anda sudah kotorin, tidak ada satupun di sini keluar dari agama kami. Sekarang Anda kotorin ini. Pak, tadi yang ngomong
ke Bapak jangan kotori tadi itu siapa Pak? Apa kepala apa? Saya tahunya belakangan. Bukan aparat desa bukan? Bukan, saya tahunya belakangan. Jadi setelah itu terjadi, karena saya juga punya teman-teman di sana, mereka menginformasikan ke saya, Pak Wedi, itu kayaknya si itu deh, si Y gitu loh. Ya siapa? Apa jabatannya itu apa? Nah, dia, maksudnya kepala RT atau kepala apa? Dia salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya oleh salah satu partai besar Oh, untuk partai besar. menjadi PAC, ketua kepala PAC. Pimpinan anak cabang. Oh, jadi dia ketua pimpinan anak cabang Iya, salah satu betul. partai besar. Iya. Bukan partai saya, Pak ya? Enggak, kalau partai saya pun saya juga nggak sebut, saya mah nggak ada Oh, masalah. bukan. Oh, kalau Bukan. saya tahu partai Om ya. Bukan ya? Jadi bukan ya, udah biar dia kacau apa Saya tahu itu bukan. Nah, ini tokoh partai nih. Saya Ini takut tokoh partai, disebutkan, PAC jadi saya itu. jawab seperti itu. Nanti habis gitu. ini saya tahu saya bisikin ya. Iya, Ya, boleh, Iya, iya. boleh. Jadi off the record itu. Iya. Oke, maaf Pak. Saya Islam, saya Muslim. Betul. Saya tidak sepakat dengan itu dan itu tidak mewakili Iya. Islam. Iya. Pak. Iya, Paham, saya paham. paham. Bapak juga ini bukan Bapak jangan juga menyamaratakan ya. Oh enggak. Oh, tidak. Muslim ini adalah orang yang juga semua orangnya baik. Betul. Paham, paham. Toleransi beragama juga bagus. Itu hanya oknum. Ini oknum. Betul. Ya. Oknum. Ya, Justru dan iya. mereka tidak boleh mengatasnamakan Betul. agama. Iya. Justru sekarang yang mendampingi Bapak juga, saya dengan Mas Subadri juga Iya. Muslim juga. Iya, kan? iya, Jadi iya. Ini kita bukan bicara agama ya. Betul. Kita nih bicara nih oknum. Betul, Iya, betul. iya. Dan kriminalitas tetap harus ya, dihukum. harus diproses, harus dihukum. Oke, lanjut Pak. Jadi Habis itu, saya flashback lagi sedikit iya. Dalam waktu pertemuan sebelumnya nih saya sempat ngomong dengan mereka gitu loh. Saya bilang saya ini dari kecil sudah yatim. Saya diangkat anak oleh seorang tentara gitu loh, dengan pangkat mayor dia terakhir gitu kan pensiunnya ya. Tapi saya tetap memilih sebagai seorang Kristen salahnya gitu kan. Untuk saya nggak lama dengan beliau kan karena tetap biar gimana pun dia lebih nyaman saya dengan orang tua saya sendiri walaupun dengan keadaan yang tidak cukup layak lah. Nah, beliau sempat mengajar kepada saya gitu loh. Iya. Kalau kita ini sebagai sebagai manusia lah dia bilang gitu. Kita kan ada ukuahnya dia bilang. Saya diajar seperti itu gitu loh. Kita kan nggak bisa sesama jadi ukuah Islamiyah karena kan saya bukan Muslim. Tapi minimal beliau bilang gini, kita bisa jadi menjalin ukuah insanianya, secara kemanusiaannya. Saya utarakan itu kepada mereka gitu loh. Pada saat itu sang ustadz maupun tokoh agama bilang, wah, kok kamu ngerti juga? Saya ceritakan yang saya ceritakan tadi ke mereka. Ya, langsung lagi kita loncat ya, kejadian saya dimaki-maki itu ya. Nah, mereka memaki-maki saya. Saya dengan hancur hati, saya terpaksa mesti melindungi anak-anak saya, anak-anak yang saya mesti bertanggung jawab ya atas mereka, ada sekitar 30-an orang gitu loh. Bagaimana saya mesti mengevakuasi mereka keluar dari tempat itu dengan kemarahan masalah yang sudah mulai menggedor-gedor mobil, motor sudah ditarik keluar segala macam gitu loh, udah mulai itu. Jadi udah mulai ada 5 mobil di dalam kan. Saya kebetulan yang paling terakhir keluar mobilnya. Nah itu jadi terjadilah hal-hal yang seperti itulah yang. Nah begitu kami keluar mobil digedor-gedor segala macam, anak-anak pada histeris semua dong. Pada histeris anak-anak itu. Ada beberapa yang histeris, ada yang cuma terdiam, ada yang nangis-nangis di mobil begitu kan, mobil apa ya kan. Jadi hal-hal seperti yang buat saya itu marah gitu sebetulnya gitu loh. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Iya. Karena kalau saya lawan pun orang ada 500 gitu loh. Bagaimana saya mau lawan? Mati Begitu banyak korban. orang. Bisa sate saya gitu loh. Orang brutal gitu kan dengan kemarahan. Mungkin ada videonya ya yang Ada banyak. mobil atau apa gitu dengan muka yang sangat beringas gitu loh. Iya. Nah kira-kira gitu Pak ya. Nah jadi saya ambil sikap, saya mengalah dengan segala kekuatan saya lah. Iya. Saya berusaha mengeluarkan mobil dan anak-anak gitu loh. Bagaimana caranya? Nah ada beberapa juga, nggak semua warga begitu ya. Ada juga warga yang Betul. Ikut membantu. masuk dan membantu. Ayo minggir biar kasih jalan begitu loh. Itu ada ya. Membantu evakuasi. Evakuasi gitu. Iya. Ya kan? Bantu angkat Makanya tadi saya barang. bilang Betul. pasti ini dia tidak mewakili Betul. Ya. golongan tertentu. Ini Kami kan setuju. oknum dan warga buktinya kan banyak yang baik dan Ada yang mungkin baik, warga banyak yang yang baik, datang pun terprovokasi juga bisa jadi dia dengar ceritanya beda. Betul. Apa yang dihasut kan bisa beda kan. Betul. Bahkan Bos Bahkan Surya, ada Iya. tetangga kampung juga tuh. ya, Iya. yang Yang datang, tertangkap ya. salah satu itu ada dari kampung sebelah. Kampung sebelah. Jadi bukan Iya. tinggal di situ. Nah ini makanya kami menduga bahwasanya ada otaknya, aktor intelektualnya, Iya, karena masa iya dari Iya. kampung sebelah bisa datang ke Suara juga nggak Iya, dengar lah iya. orang lain berkegiatan. Ya ada gitu kan. provokator ini harus Iya. ditindak lah. Iya. Selain barang-barang yang rusak ada lagi nggak barang-barang yang hilang? Ada handphone saya pribadi, ada handphone juga penunggu yang lain. Ya. Bahkan dalam kejadian setelah semua dievakuasi, kamar yang terkunci pun didobrak untuk mengambil, ada handphone yang hilang juga.
Nah, kira-kira begitu. Kenapa handphone itu buat saya berarti? Handphone itu peninggalan pada istri saya, almarhumah. Ya, di situ ada kenangan yang tidak tergantikan. Nah, kira-kira begitu. Itu yang buat saya, salah satu yang buat saya marah sekali untuk melakukan pelaporan dulu. Sudah dilaporkan soal kehilangan benda? Ya, saya laporkan. Ya, walaupun diminta buktinya kalau ada emailnya itu kan itu udah agak lama ya. Saya agak sulit mencari ini. Kotaknya. Kotaknya. Ya. Gampang tuh ada nomor teleponnya ada handphone itu? Enggak, jadi Tapi pernah ada nomor telepon yang ada di situ? Pernah. Kan gampang, polisi bisa tahu dong dari nomor telepon yang pernah ada handphone itu, nanti kelihatan emailnya berapa. Jadi Iya kan? itu membuat saya benar-benar terpukul gitu dari situ. Saya marah sekali. Saya bilang kalian minta damai sama polisinya, saya bilang. Coba deh, kalau memang ada etika baik, coba kamu carikan handphone yang milik yang tidak bisa tergantikan itu gitu maksudnya gitu loh. Tapi ini kan bukan perkara masalah handphone. nilainya. Nilainya masalah nilai handphone kan nggak seberapa ya. Kenangannya Ada Kenangan kenangan, yang ada tidak- historisnya. tidak bisa terulang. Iya. Siapa yang bisa terfoto lagi dengan orang yang sudah nggak ada? Iya, Kan begitu kan. Itu yang saya agak jauh. iya. Masih nyesek sih Itu sebenarnya. selain kerugian material ya kerugian imaterialnya. Ya, itu soal yang tidak psikis bernilai mereka malahan itu ini. Iyalah, pasti. sudah pada takut. Ada yang kan nanti ditanya nih, mau ikut kegiatan seperti ini lagi ya? Pada nggak mau Iya, juga. pasti Ada- takut. Coba nih, saya coba tanya Kamu adik masih ini. berani nggak ikut retret? Kalau di sana Seni mau. Udah nggak mau lagi Nggak kalau mau di sana gitu. Insya Allah, tapi ini kan mudah kejadian Betul. ini, bagaimana nanti polisi akan membereskan ini, Amin, amin. akan menyelesaikan Segera. masalah hukumnya, memberikan bukti dan Ya. rasa aman buat orang-orang bahwa tidak akan terjadi lagi. Dan Jadi itu pelajaran buat siapa orang-orang saja gitu loh. yang akan melakukan hal yang sama, berpikir ulang. Betul. Ya. Jadi emang harus hukum yang seberat-beratnya, yang semaksimal mungkin. Nah akhirnya pokoknya intinya kamu ada di mobil itu, Mbak G. Iya, ada mau? Di mobil itu. Iya. Apa? Ini kita lihat dulu ya video Betul. dari dalam mobil kamu saat Iya. mobil kamu digedor-gedor, dipukul-pukul ya. Iya. Kita lihat. Itu kamu di situ berapa orang udah di dalam mobil? Orang 8 kalau nggak salah. ada 8 kan. ada 8 orang. Ada 8 orang. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang kamu rasakan apa pada saat itu? Yang kamu lihat apa? Yang Anda lihat ada? Yang terang yang kita lihat yang dorang udah pukul-pukul, terus teriak yang gak jelas. Apa gitu. teriaknya apa aja? Teriaknya, woi anjing keluar gitu. Wah. Terus habis itu ya kan kita nggak pernah rasakan Seperti yang itu. Iya. rupa begitu dong. Kong habis itu dong lempar batu atau apa gitu. Dong apa ya maksudnya? Mereka Mereka. lempar Oke, batu. mereka lempar batu terus. Terus habis itu ya saking emosinya sampai aku bilang ke papi tabrak aja mereka gitu. Iya, iya. Sampai saking emosi sekali no. Ya jadi Tapi tidak ditabrak kan? Ya enggak. Iya. puji Tuhannya nanda. Dan itu mobil kamu digedor, dilempar batu gitu. Iya. Apa? Kamu diteriakin apa lagi singkat kamu? Pas itu orang cuman teriak itu aja sih. Oke, kita lihat lagi sekali lagi ini orang-orang muka-mukanya yang mukulin mobil mereka ya. Oke, pertanyaan saya ini orang-orang ini juga udah ikut ditangkap belum nih? Sudah. Sudah. Sudah semua ya? Sudah. Ya. Kalau Sebagian semua, lah. kalau semua sih saya rasa nggak mungkin ya dibilang semua ya. Kita kan bisa ngeliat dari video siapa yang provokator, Iya. siapa yang juga jadi Eksekutor. Betul. eksekutor utama ya kan, kita harus lihat. Tapi siapa yang cuma mungkin ikut-ikutan ya. Jadi Iya. gini, kalau yang saya dapatkan dari penyidik kemarin itu bahwasanya mereka kan sekarang sudah jadi 8 posisinya. Iya. Kemarin kan 7. Iya. Nah, ada satu lagi tambah yang tadi yang sempat apa namanya Yang memprovokasi dengan lah di kata-kata yang awal. luar biasa Ya. gitu. Itu Iya. jadi mereka tuh bisa menangkap itu hanya dari kalau ada bukti video. Iya, Ya, iya, kan iya, iya. Kita alat buktinya kan kurang nih. Kita Iya, iya, karena iya. sibuk mengevakuasi anak-anak Peserta, sehingga iya, jadi iya. tidak sempat ya nggak mungkin lah kita Iya, hanya iya, video iya, gitu iya. kan. Nah, jadi ya seadanya video itu ya segitulah saat ini yang tertangkap. Tapi ya saya pikir ini polisi yang nanganin siapa sekarang? Polres Sukabumi. Polres Sukabumi ya, Sukabumi, bukan di ya. Polsek itu lagi ya. Iya. Polres Sukabumi saya pikir pasti mereka melakukan pengembangan penyelidikan dan pasti Betul. dari situ diambil informasi siapa provokator, aktor utamanya, dan menurut saya ya Kapolsek pun itu harus dipanggil. Kami Ya. Iya. mempertimbangkan Rencana. untuk membuat laporan propam, Iya, propam, Lumas, boleh ya, ya. kepada Kapolsek. Kapolsek itu dan juga kepala dusun Kepala desa. kepala desa dan RT. itu harus dipanggil. Iya. Karena mereka juga yang jadi pemicu utama awalnya kan. Betul. Nah, tapi ada berita juga nih. Kemenham, Kementerian HAM, Hukum Hak Asasi Manusia jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi.
Ini saya ambil dari berita dan ini dari Instagramnya Abraham Srijaya. Dan ini pada pernyataannya Abraham, sangat disesalkan ketika staf khusus Kemenham justru membuat pernyataan yang seolah-olah membela para pelaku intoleransi dalam kasus perusakan rumah singgah. Nah, saya setuju. Saya setuju sama Abraham maksudnya, bukan saya setuju sama Kemenham, saya tidak setuju sama Kemenham. Jadi, harusnya Kemenham ini jadi garda terdepan dalam membela hak asasi manusia dengan menjamin kebebasan beragama. Betul. Ya kan? Dan saya tidak membenarkan. Kita tidak bicara Muslim, tidak bicara Kristen, ini siapapun kalau ada yang melakukan tindakan kriminal ini harus dihukum. Dan kalau sampai ada staf susnya Kemenham ini jadi penjamin gitu kan, saya jadi berpikir, ya walaupun dia bertindak sebagai perseorangan, tapi kan dia juga dia di dalam kementerian lembaga. Betul. Dan bayangkan jika ada kementerian lembaga atau kita bilang ini pemerintah ya. Sampai pemerintah memberikan jaminan kepada pelaku kriminal, negara kita mau yang rusak kan jadi kecoreng pemerintah kita. Betul. Menurut saya ini nggak pantas ini Kemenham ini harus segera dikoreksi, dan kalau emang dia ada perintah siapa yang ngomong begini gitu kan? Justru kami di saat ke Polda Jabar ya waktu di Bandung, itu salah satu kabid dari Kanwilham daerah Jabar itu mengundang kami untuk datang ke Polda gitu, untuk bertemu dengan Pak Dir. Nah ternyata sampai di sana kami merasa bahwa kami itu dijebak. Kenapa dijebak? Karena mereka datang meminta karena kebetulan ada Pak Dir, yang hadir cuma Pak Wadir. Nah mereka datang menjelaskan seolah-olah ini sudah ada kejadian yang luar biasa, sehingga meminta untuk supaya korban mencabut laporan terhadap 7 tersangka yang saat ini. Siapa yang mengintimidasi jadi? Nah makanya jadi ketika Pak siapa namanya? Pak Nurjaman. Kita sebutkan saja namanya kan. Ini kan emang apa adanya kan. Pak Nurjaman selaku kabid di salah satu Kanwilham. Datang ke Polda meminta dan menjelaskan bahwa sudah ada situasi yang sangat cukup mencekam, kacau balau lah ya. Sehingga karena ini berdasarkan hasil asesmen mereka mengatakan bahwa masyarakat juga sudah tidak menerima lagi dan lain sebagainya. Sehingga kami datang ke sini untuk meminta supaya 7 orang ini adalah yang tidak menjadi otak dari ini kejadian ini. Mereka hanya turut serta di dalam ketika ada kejadian. Jadi mereka harap supaya korban, Pak Wedi khususnya, untuk mencabut laporan mereka. Nah, menurut kami ini tidak benar. Apalagi ini usulan dari... Dan bahkan Pak Wadir menanyakan 4 kali pertanyaan disampaikan ke Pak Nurjaman. Si kabit. Bapak datang ke sini sebagai person atau pribadi mewakili siapa? Mewakili lembaga. Dia jawab mewakili lembaga. Oke, ini berarti mewakili HAM ya? Terus kedua lagi, Bapak datang ke sini sebagai siapa? Sebagai lembaga. Dan itu 4 kali. Oke, jadi jelas ya? Jelas di situ. Akhirnya disambutlah sama Bang Sten ya waktu itu. Nah mungkin kalau soal itu, ketika saya perhatikan, Bang Sten langsung mohon maaf nih, agak frontal juga dengan merespon seperti itu, karena kami selaku kuasa hukum. Dan bahkan Bang Sten kemarin izinnya saya peragakan ya. Silakan. Jadi Bang Sten nunjuk-nunjuk kaki begini. Kamu sebagai perwakilan lembaga gitu, datang ke sini hanya untuk mau mencabut 7 tersangka tadi. Mohon maaf nih. Jadi ini bisa dibilang bentuk intimidasi dari orang tadi yang mewakili lembaga HAM tadi untuk mendesak Pak Widi, Bapak mencabut laporan 7 orang itu. Nah, ini perlu jadi tanda tanya besar nih Nurjaman tadi ya. Dan ini bahkan Bang Sten langsung bilang begini, Bapak datang ke sini sebagai perwakilan, ini sebagai advokatnya mereka, pengacaranya mereka, harus sebagai lembaga. Dan dia lembaga bilang kan? Dan dia jawabnya sebagai lembaga gitu. Akhirnya ini ada Bang Subadria juga sampaikan begini, Pak, mohon maaf Pak, Bapak anggap Pak Wadir ini sebagai kayak kepala RT, ketua RT, Bapak datang karena ada kejadian lalu minta diselesaikan. Ini proses hukum, Pak. Nggak bisa begitu aja. Diselesaikan. Justru Bapak selaku orang yang datang mewakili lembaga, yang pertama Bapak harus datang dulu berdialog dengan korban. Sudah sejauh mana nih psikis daripada korban? Apalagi tugas dia sebagai emang lembaga HAM, ini apa kementerian apa nih? Kanwil ya, tetap aja. Tetap kementeriannya. Seharusnya Bapak datang berdialog dengan korban, apa yang bisa kami bantu dan lain sebagainya. Nanti untuk keperluan Kamtibmas, siapa sih yang nggak mau ada kerusuhan, ada apa gitu kan. Jadi Pak Widi sendiri juga sudah menjelaskan bahwa kami justru menjunjung tinggi perdamaian, malah justru kami juga ingin berdamai.
tapi yang namanya pelaku harus diproses dong. Betul. Kan begitu. Kalau misalnya ini tidak diproses, akan menjadi, mohon maaf, presiden buruk lagi ke depannya. Bisa jadi ada Sukabumi di Sumatera, Sukabumi di Maluku ataupun di mana, kan seperti itu Bang Uya. Jadi intinya pada prinsipnya kami ke sini ingin menjelaskan bahwa situasi yang seperti itu sehingga di luar masyarakat melihat, mohon maaf nih, ada yang konotasi lebih kepada keagamaan juga. Nah, justru kami datang ke sini ingin mengklarifikasi. Ya, saya juga nggak mau ini jadi isu agama, nggak mau saya. Ya. Jadi kejadian ini adalah kejadian murni, bukan kegiatan gereja, tapi ada kegiatan spiritual, pembekalan mental. Saya tahu retret, saya tahu. Dan lain sebagainya. Karena kan mertua saya kan juga betul. Pendeta ya, jadi asli itu mualaf soalnya kan. Kebetulan ibu saya juga mualaf, Bang. Jadi ingin menjelaskan sedikit bahwa ternyata kegiatan ini adalah kegiatan spiritual yang dimana dibekali dengan nilai keagamaan. Oleh sebab itu jangan dipelintir sampai ke tahap itu. Nggak boleh. Namun Bang Uya, sekarang juga ada satu kelompok gerakan masyarakat yang nanti ingin mau mendumaskan, karena ada satu pernyataan dari salah satu warga di sana itu mengatakan begini, dan ini ya orang penting juga di sana. Dia bilang begini, jangan kotori yang tadi sampaikan, jangan kotori kampung kami, karena kami sini hanya satu agama gitu kan. Mohon maaf nih, ada yang mengatakan bahwa ini sudah penistaan agama. Kenapa? Karena kalau Bang Uya lihat di video itu ada simbol agama dibalik, lalu dibuat hancurkan itu kaca mobil, dipukulkan kemana-mana, dipikul, diturunkan dari tempat yang sebenarnya, diturunkan lalu dibuat heboh semua. Nah ini makanya menurut kami ya ini juga kami tidak bisa melarang itu, karena ada yang merasa tersinggung. Misalnya ada beberapa organisasi, ada GAMKI, ada GMKI dan lain sebagainya itu merespon itu gitu. Nah kalau sudah merespon itu, seperti apa kira-kira peran pemerintah ataupun harus menengahi, menetralisir, dan harus jadi orang yang benar-benar mewakili pemerintah lah, bukan mewakili golongan tertentu ya. Betul. Nah, karena sekarang tahapannya sudah di kepolisian, kami justru memberikan kepercayaan kepada kepolisian. Nah, pertanyaan saya justru harus diteliti nih. Ada korelasinya nggak dengan si Pak Nur siapa tadi itu, yang dari Kabid Jawa Barat, dengan pernyataan dari Stafsus Kemenham, Kemenhan, dan harus ada ini nggak, soalnya ada lagi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Pak Pigai bilang, ada sebagai Menteri HAM, saya tidak akan menindaklanjuti usulan spontanitas Thomas S. Suwarta, staf khusus Menteri HAM, karena itu mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban. Tindakan yang bertentangan dengan hukum adalah perbuatan individu, personal bertentangan dengan Pancasila. Nah ini yang seharusnya dilakukan. Nah seharusnya seperti itu. Iya. Tapi kita juga perlu tahu nih, Thomas ini dulu ngomong juga atas inisiatif pribadi apa perintah dari atasan, kita nggak tahu nih kan. Betul. Iya kan? Iya. Oke, dan lanjutnya Pak, habis itu artinya ini sekarang sudah bergulir di Polres Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Setelah saya keluar dari tempat itu. Iya. Saya mesti setelah mengevokasi anak-anak, saya mesti mengantar mereka kepada orang tuanya. Oke. Saya mengantar mereka ke orang tuanya. Dalam perjalanan menuju ke Tangerang dari Sukabumi, belum sampai Tangerang pun saya sudah ditelepon oleh Kapolsek. Pak, tolong hitung berapa kerugiannya gitu loh. Kan konyol saya bilang hal seperti ini gitu. Kapolsek telepon, itu berapa kerugiannya. Terus dia bilang kalau bisa Bapak malemin balik sini untuk bikin LP supaya saya bisa bertindak. Tiba-tiba Kapolsek ngomong gitu. Iya. Terus saya berpikir, saya kan masih dalam situasi agak tertekan ya. Kalau tertekan, stres itu mandi belum dari pagi sampai ke pagi lagi belum mandi, sampai jam 12 jam 8 malam sebelum mandi, makan juga nggak teratur. Udah dekil lah pokoknya. Saya berpikir, saya terima teleponnya, saya bilang gini, saya akan balik mungkin besok atau apa gitu loh, lusa gitu loh. Terlalu lama Pak katanya. Bapak sini bikin laporan sini biar saya kawal Bapak dalam keamanannya. Cuma saya bilang, akhirnya saya bilang sama Kapolsek, maaf Pak Kapolsek, saya justru lagi berpikir saya mau lapor kemana. Akhirnya saya ambil sikap, saya melaporkan ke Polres. Jadi malam itu juga setelah saya berganti baju. Itu udah viral ya? Belum ada kegiatan baru, belum viral. Malam itu juga saya ganti baju, saya mandi, saya berangkat lagi ke mana? Ke Sukabumi. Tapi saya ke lokasi, nggak ke TKP karena orang saya sudah evakuasi semua, taruh di hotel. Saya ke hotel, saya istirahat lah malam itu, ya kan? Ya saya dikunjungi lah oleh salah satu kanit ya, Polsek. Ya. Nah,
Dalam hal itu ternyata kegiatan ini ternyata dimonitor oleh Polres. Karena apa? Kenapa saya tahu dimonitor? Ada petugas piket salah satu kanit PPA namanya Ibda Murtado menelpon saya. Abang tolong segera merapat. Gimana? Biar saya antar menghadap bikin laporan di Polres itu. Nah itu bahasanya gitu loh. Tapi saya kan nggak mungkin tengah malam. Saya balik lagi sampai ke Sukabumi kira-kira jam 11 malam. Saya bilang saya besok aja. Ya udah Pak. Kalau gitu saya pulang dulu deh katanya karena besok ada kegiatan persiapan Hari Bayangkara. Jadi mereka pulang kalau mereka mau acara ya udah. Besok paginya jam 8 pagi dari hotel saya berangkat ke Polres dan saya buat laporan. Gitu. Nah, sementara proses laporan bergulir, saya dapat telepon lagi dari pihak kepolisian lah, gitu loh. Apa? Siapa? Dari salah satu kanit lah. Di mana, Pol? Polres kayaknya. Polres ya. Dia bilang sama saya, Pak, mohon izin Pak, katanya. Bisa nggak Pak, nggak usah laporannya, nggak usah dibuat, diteruskan gitu. Karena gini, karena ini saya barusan rapat dengan forum Kompincat gitu ya. Kompincat tadi yang pertama kali ya. Udah rapat. Kalau mereka mau mengganti seluruh kerugian dengan catat tidak melaporkan meneruskan ke proses. Terus dia kirim ke saya. Ini draftnya. Dia kirim saya. Ini yang mau telepon siapa? Kanit? Kanit ya. Dia kirim draft. Ini Bang. Ini apa? Draftnya. Saya baca gitu. Oke. Tapi sekarang proses sudah jalan. Sementara berjalan. Akhirnya proses berjalan selesai kan? Selesai. Sorenya dirilis video dari apa? Yang ya kan dari apa? Dari beredar itu video itu. Padahal ya jujur saya udah tahu itu berapa jam sebelumnya. Tapi karena saya tolak mereka rilis akhirnya gitu. Tapi kalau saya terima mungkin itu nggak perlu rilis kan? Nah jadi seolah-olah di framing itu, Stan, ya kan? Soalnya terjadi perdamaian. Saya bilang tidak pernah terjadi perdamaian. Makanya saya bersyukur ya punya saudara-saudara kayak seperti Stan ya, Saiful, Subadria gitu ya. Ada adik-adik juga yang peduli dengan saya gitu ya. Maaf ya saya juga punya adik-adik. Adik-adik kasus saya di kepolisian ya, yang punya jabatan cukup lumayan lah gitu. Saya minta tolong dengan mereka untuk membantu proses LP gitu. Karena LP-nya cuma pidana murni biasa kan, nggak pidana agama. Saya tahu itu. Mereka juga sarankan dengan saya, udah Bang, nggak usah masuk di pidana. Pidana murni apa? Nah, itu aja karena memang kejadian karena belum viral. Jadi diterimalah laporan dengan baik oleh Polres. Nah, Minggu saya beribadah biasa di gereja, baca teman-teman telepon, dia kasih masukan gini, ya udah pokoknya saya serahkan ke proses hukum aja deh, ya kan. Nah, jadi dalam perjalanannya saya dihubungin oleh orangnya Pak Dedi. Mulyadi. Iya, gitu ya. Sebenarnya saya nggak enak ngomong gitu, tapi memang kenyataan faktanya itu kan. Saya diminta bertemu dengan beliau. Pada hari itu Senin itu saya diundang ke Polres sebetulnya. Nah kata Pak Dedi pesannya, kamu pilih ketemu saya aja. Saya akan bantu menyelesaikan masalahnya. Nah akhirnya saya pilih ketemu dengan beliau. Akhirnya terjadi podcast yang dengan beliau itu. Saya kalau cerita terlalu banyak itu kan mungkin Pak Uya bisa lihat di situ. Kawan-kawan juga saudara bisa lihat di situ. Ada 2 podcast yang dibuat dengan saya. Nah kira-kira begitulah kejadiannya. Dan akhirnya besoknya saya difasilitasi ketemu dengan adik-adik saya ini gitu loh, untuk membantu melakukan kegiatan pendampingan hukum. Dan so far sekarang sudah ada tersangka 8 berarti? 8. Sudah ditangkap semua? Sudah ditangkap. Dan tahan. Menurut kalian ini adalah emang provokatornya apa baru? Kami menduga boleh ya Bang ya? Boleh dong, masih ada aktor-aktor intelektual lain yang belum terungkap. Karena kan ya kita ini kan kalau namanya dalam proses hukum ini kan nggak bisa cuma petunjuk aja tuh masih belum kuat, harus didukung dengan alat bukti yang lainnya. Jadi karena minim bukti inilah kami mungkin polisi juga kurang bisa untuk maksimal melakukan penangkapan. Dan sebetulnya Bapak udah cerita soal tadi cerita RT-nya ngomong apa segala macam udah. Sudah disampaikan. Dalam BAP sudah disampaikan. Dipanggil belum? Sama polisi ini? Ya kemarin RT, kepala desa itu sempat dipanggil. Mungkin saya pertimbangan apa masih belum ada kegiatan. Karena ya itu kan menurut saya RT dan kepala desa ini berperan besar dalam kejadian ini. Ya perannya apa ya? Karena kan cerita Bapak, kalau memang cerita Bapak benar, pas datang itu kan dia melakukan kata-kata seperti tadi. Itu Bapak nggak bohong kan? Itu cerita benar. Demi itu saya nggak boleh bersumpah gitu. Dan Bapak RT, Bapak kepala desa, ya siapapun, Bapak Kapolsek, kalau menurut Bapak cerita Bapak ini nggak benar, silakan duduk di sini. Betul. Saya tantang dan saya beri kesempatan. Ya dan
silakan gitu kan, klarifikasi di sini gitu kan. Dan bahkan yang kita dalam tanda kutip kami menduga, ini ada rangkaian. Bapak pernah ada yang datang dengan atas nama Forkopimcap, datang berdiskusi untuk tidak melakukan kegiatan tersebut. Dengan alasan mereka balik itu katanya mau sholat Jumat. Setelah itu mereka mau balik lagi itu katanya udah kacau. Logikanya gimana? Yang tadinya mereka datang belum ada kejadian, setelah mereka pergi, katanya sholat Jumat, tapi setelah sholat Jumat mereka balik, udah ada kekacauan. Nah, jadi menurut kami, ada aktor intelektual yang kemudian ini, mohon maaf nih, Bang Oya kan pernah membuat konsolidasi, mobilisasi untuk kepentingan politik. Kira-kira susah nggak bawakan 10 orang datang ke acara? Gampang kan? Tapi itu kalau cuma 10 orang, tapi kalau 300 orang, susah banget tuh. Kita cari orang, ayo kita datang begini dan sebagainya. Artinya kalau kami yang bukan tokoh publik, lihat 3 atau 4 orang saja, 10 sampai 20 orang kami panggil susah. Tapi ini dengan tiba-tiba itu sudah banyak orang, ratusan orang merobohkan pagar. Ya, apalagi dari cerita Bapak sempat dihubungin sama Kani tadi, bahwa katanya Forkomincat mau apa tadi? Ya, melakukan perdamaian. Melakukan perdamaian. Betul. Ada buktinya. Ya, apa urusannya Forkomincat kalau mereka tidak ada urusan dengan ini ya kan? Ya, makanya oleh karena itu sekarang tahapan pelaporannya itu ya kalau kami kemarin laporannya itu dugaan pasal yang dikenakan ke mereka itu ada 406 dan pasal 170. 406 itu lebih kepada pengerusakan rumah ibadah atau rumah yang dijadikan tempat kegiatan keagamaan. Oke, 170. Bukan berarti gereja seperti itu. Itu yang pertama. Itu 406. Ya, 170-nya. Yang 170 terkait dengan perbuatan yang kemudian itu meresahkan kelompok orang atau membubarkan dan kemudian ada pengerusakan juga di situ. Oke, 2 lagi. Ya. Itu sebenarnya cuma 2 pasal itu yang dikenakan, 170 dan 406. Nah, tapi kalau dalam konstruksi hukum konstitusi itu bukan cuma 2 pasal sebenarnya. Yang ketiga itu mereka bisa menyalahi pasal 28E Undang-Undang 1945 yang dimana menjamin orang itu berkelompok untuk menjalankan peribadatannya, keagamannya. Kalau di pasal 29 itu terkait dengan kegiatan ibadahnya. Kan begitu, untuk memeluk agama dan sebagainya. Nah, ini kan bukan hanya saja perbuatan pidana ternyata, tapi ini ada pelanggaran konstitusional yang kemudian negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban. Kalau memang misalnya ini negara diam, ya mohon maaf seperti tadi kita sampaikan di awal, akan menjadi presiden buruk. Iyalah, dan sekarang Indonesia udah maju, apalagi kita lagi menuju Indonesia emas. Udah nggak lagi zamannya orang diprovokasi, dan udah nggak zaman juga orang-orang terprovokasi oleh hal-hal kayak begini gitu. Kan? Kita harus jadi orang-orang yang pinter ya kan. Dan artinya kalau sampai ada emang provokasi, provokator aktor intelektualnya, aktor utamanya ini mesti yang harus dihukum seberat-beratnya. Ya kan? Polisi harus serius dalam kasus ini, bukan berhenti di 8 tersangka ini aja. Tapi untuk itu saya mengapresiasi Polres Sukabumi ini izin, kebetulan saya tahu lah persis Kapolresnya sleting sama abang saya dan dia Adi Makayasa. Kita percayakan bahkan presisi dan harus cari aktor intelektualnya siapa. Bener kan? Betul. Dia tegak lurus sekali kok sejauh ini. Dan saya percaya juga. Dan intinya Bapak tepat laporinnya pada itu bikin kemana? Ke Polres. Dan intinya saya juga akan angkat topi setinggi-tingginya kalau dalam waktu dekat ini sudah ada pengembangan dari penyelidikan siapa aktor-aktor intelektual. Dalam waktu dekat nanti mereka buat rilis terkait dengan barang bukti dan lain sebagainya. Yang mobil juga sudah diserahkan. Mobil saya sudah serahkan. Kalau boleh nambahin bos ya, sebenarnya sih kalau kita melihat nih, kita ngomong kasus ini adalah kasus kesekian kali dari sekian banyak kasus yang mirip ya, notabene mirip di Indonesia ini. Kita lucu kalau mau ngomong soal konstitusi karena apa? Kalau saya boleh berbicara, SKB 2 menteri itu sudah melanggar konstitusi. Karena kan kegiatan beribadah agama apapun tuh dijamin oleh konstitusi di Undang-Undang Dasar. Kenapa orang mau bikin rumah ibadah aja harus ada persetujuan dari sana sini, ya kan? Nah, itu yang saya rasa itu menjadi sumber masalah di negeri ini. Paham. Nah, saya sih kalau boleh, kami sebagai kaum minoritas berharap SKB 2 menteri dipertimbangkan untuk dicabut. Nanti kita diskusikan juga ya. Dan kamu masih trauma sekarang, Mbak ADG? Udah biasa aja sih. Kamu dari Manado ya?
Iya. Emang datang ke sini emang mau retret pada saat itu? Tinggal di sini, sekolah di sini. Sekolah di sini ya. Itu pesertanya apa? Satu sekolah apa? Dari berbagai macam? Berbagai macam. Jadi kayak kumpulan Kawanua gitu ya, Pak. Iya juga sih. Kebetulan kan banyak orang Kawanua. Banyak orang Minahasa lah. Oke. Nggak apa-apa, ininya sekarang sudah ditangani dengan baik, ya. Dan kita percayakan juga sama kepolisian dari Polres Sukabumi dan juga abang-abang PH kita nih, Bang Sepul, Bang Sten, dari Bang Subah ya, Subadria ya. Kan Bang Subadria waktu juga ke sini. Iya, kan sudah sering. Faris ya. Sama Norma, ya. Ya, jadi sebenarnya ini kami juga punya langkah Om Buyas, bukan hanya saja di Polres, kami juga akan ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak dan perempuan dan sebagainya. Ya, setuju. Lalu kami juga akan ke LPSK dan sebagainya, karena ini ada sifat intimidatif. Nah, tapi sebelum saya ingin jelaskan lebih jauh, ingin saya sampaikan bahwa justru ya, menurut kami bahwa lembaga seperti ini harusnya cepat tanggap, responsif loh. Jemput bola lah. Betul, maksudnya mereka ini kan lembaga yang bisa dikategorikan sebagai lembaga dalam kategori hukumnya, yang dimana perlindungan itu seharusnya mereka lakukan terhadap korban. Setuju, pokoknya udah saatnya nih sekarang lembaga-lembaga perlindungan, Komnas. Betul. Ya, jangan nunggu dulu orang datang baru lo pada gerak. Jangan nunggu Pak Presiden perintah dulu, jangan nunggu Pak Presiden marah dulu. Kalau nggak gitu mau buang anggaran, bubarin aja itu orang-orang. Betul. Bahkan tadi kami juga ada konferensi pers. Ini Bang Subadri paling getol. Dia sampaikan bilang begini. Ini KPI ini nggak becus, dibubarkan saja kalau memang nggak punya fungsi gitu. Iya, ngapain? Makanya mesti menunjukkan giginya, taringnya. Ketika dengan viral seperti ini, kalian datang asesmen dulu lah. Iya, benar. Ayo Dek, kamu kenapa? Kamu alami apa saja gitu kan? Ini yang kemudian harus dilakukan pelayanan seperti itu. Setuju. Jangan menunggu kami menyurat dulu, jangan menunggu kami, ini kan nggak boleh. Iyalah, ya setuju. Kan begitu. Terus saya udah sering ngomong dari dulu. Betul. Soal beginian. Itu lembaga-lembaga itu perlu harus dievaluasi. Nanti kalau saya jadi presiden nih saya evaluasi. Amin. Iya. Nah, harusnya juga nanti Pak Prabowo dengar juga pasti akan dievaluasi lah. Iya, pasti. Ketua-ketuanya yang nggak becus ganti-gantiin, atau nggak misalnya emang lembaganya nggak becus, komisinya nggak becus. Bubarin aja. Oh ya, bubarin aja. Buang-buang negara. Iya. Oke, dan terima kasih banyak ya. Dan kasih komen, saya tidak menginginkan lagi adanya diskriminasi atas agama, golongan, ras tertentu di negara tercinta ini. Indonesia tuh terkenal dengan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, ya, terkenal dengan bagaimana masyarakatnya tegang rasa, punya toleransi yang tinggi. Tunjukkan, kembalikan Indonesia ke zaman seperti itu, ya. Dan kita percaya ini hanya oknum-oknum saja, tidak ada hubungan dengan suku, agama, ras apapun. Ini hanya oknum-oknum penjahat, ya, yang berpikiran dangkal, yang ingin memecah belah persatuan NKRI. kita. NKRI harga mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.